Selamat pagi, salam awas. Pada kesempatan pagi ini, kami dari Bawaslu Kabupaten Sika akan melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang pemilu dan pemilihan kepala daerah. Pada saat ini telah hadir di hadapan kita narasumber, yaitu dari Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, akan menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan pemilu dan pemilihan. Untuk itu, pada saat ini kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi landasan hukum pemilu dan pemilihan, dan yang kedua, apa saja bentuk atau jenis-jenis pelanggaran hukum yang terjadi pada pemilu dan pemilihan. Baik, langsung saja kita masuk pada penyampaian oleh narasumber kita. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, selamat pagi masyarakat Nian Tanah Sika dan seluruh peserta pemilu ataupun peserta pemilihan, baik itu sebagai simpatisan maupun sebagai pengurus partai politik yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Perkenankan kami dari Bawaslu Kabupaten Sika untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemilu dan pemilihan. Pemilu dan pemilihan sebagaimana yang kita ketahui sebagai forum kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Serta pemilihan merupakan forum kedaulatan rakyat atau sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon-calon kepala daerah pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan apa yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan perhelatan pemilu dan pemilihan. Pelaksanaan pemilu berangkat pada landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau biasa disebut pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 revisi ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Perlu kami sampaikan bahwa dalam perhelatan pemilu dan pemilihan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran pada tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum secara khusus di Kabupaten Sika. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ada beberapa jenis pelanggaran atau bentuk pelanggaran yang berpotensi terjadi pada setiap tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan tersebut. Yang pertama bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 ada 4 jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini juga sama terjadi pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, di mana pada tahapan-tahapan itu berpotensi terjadinya jenis-jenis pelanggaran yang seperti terjadi pada perhelatan pemilu. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Sika yang kami hormati, pada jenis-jenis pelanggaran yang terjadi pada
perhelatan pemilu maupun pemilihan. Lembaga yang diberikan kewenangan sesuai amanat undang-undang untuk melakukan penindakan dan penanganan serta penyelesaian terhadap sengketa, baik itu sengketa antar peserta pemilu maupun peserta pemilu dengan penyelenggara, adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hal ini juga menjadi rujukan kami di Bawaslu Kabupaten Sika untuk bertugas melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga agar proses pemilu dan pemilihan bisa berjalan secara jujur, adil, dan bermartabat di Kabupaten Sika. Perlu kami sampaikan bahwa ada 4 tugas yang diemban oleh Bawaslu Kabupaten Sika sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7. Yang pertama adalah melakukan upaya-upaya pencegahan dalam proses perhelatan pemilu dan pemilihan. Yang kedua, melakukan upaya untuk mengawasi tahapan-tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU Kabupaten Sika. Yang ketiga, melakukan penindakan sekaligus penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahapan-tahapan baik pemilu maupun pemilihan di Kabupaten Sika. Kemudian yang keempat adalah Bawaslu Kabupaten Sika juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara partai politik dengan partai politik maupun partai politik sebagai peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dan pemilihan, dalam hal ini KPU di Kabupaten Sika. Dari jenis-jenis pelanggaran yang ada, perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Sika diberikan kewenangan untuk memutuskan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Yang pertama, khusus untuk pelanggaran kode etik, Bawaslu Kabupaten Sika hanya bisa memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten melakukan pelanggaran secara kode etik. Yang kedua, pelanggaran administrasi. Bawaslu Kabupaten Sika diberikan kewenangan untuk menangani pelanggaran administrasi dan memutuskan pelanggaran administrasi itu agar ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sika. Yang ketiga, pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu Kabupaten Sika diberikan kewenangan untuk melakukan kajian awal dalam memutuskan apakah peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pelanggaran pidana pemilu. Yang kedua, apakah peristiwa yang terjadi memenuhi unsur pasal pidana yang terada di dalam Undang-Undang Nomor 7 maupun Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Pelanggaran terhadap undang-undang lainnya, Bawaslu Kabupaten Sika juga melakukan penanganan untuk membuat rekomendasi terhadap lembaga yang berkewenangan memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran. Khususnya penanganan pelanggaran pidana pemilu, setelah Bawaslu melakukan kajian awal dan memutuskan adanya pelanggaran pidana pemilu dengan pasal yang ditetapkan, maka Bawaslu Kabupaten Sika berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Bawaslu Kabupaten Sika
yang unsur-unsurnya terdiri dari Bawaslu Kabupaten Sika, Kepolisian pada Resort Kabupaten Sika, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sika yang terlibat dalam proses penanganan tindak pidana pemilihan umum dan pemilu. Hasil daripada pembahasan dua melalui proses klarifikasi dan penyelidikan itu akan dibahas dan diputuskan apakah pelanggaran pemilu atau pemilihan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan dalam pasal pidana pemilu. Apabila pelaku yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Sika menyerahkan kepada kepolisian untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Itu adalah kewenangan-kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan. Artinya bahwa dari jenis-jenis pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, tidak semuanya diputuskan sanksinya oleh Bawaslu Kabupaten Sika. Bapak Ibu yang kami hormati, dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Sika, pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan, ada pelanggaran administrasi yang sudah ditindaklanjuti juga oleh Bawaslu Kabupaten Sika. Di antaranya membuat rekomendasi terhadap pelanggaran prosedur administrasi maupun mekanisme di dalam penyelenggaraan pemilu yang terjadi. Kemudian ada dugaan pelanggaran pidana yang dilaporkan oleh masyarakat. Itu sudah dilakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Sika bersama Sentra Gakumdu, dan beberapa yang sudah diputuskan dalam pembahasan kedua untuk tidak ditindaklanjuti dalam proses penyidikan. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap undang-undang lainnya, Bawaslu Kabupaten Sika telah menindaklanjuti beberapa laporan dan temuan pengawas pemilu maupun pengawas pada tahapan pemilihan, di mana dalam hasil kajian, baik kajian 1 maupun kajian 2, Bawaslu menyimpulkan bahwa ada pelanggaran terhadap undang-undang lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sika, khususnya yang terkait dengan aparatur sipil negara, bahkan yang melibatkan pegawai pada BUMD di Kabupaten Sika. Semuanya sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait yang berkewenangan untuk memberikan sanksi. Namun perlu kami sampaikan bahwa terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Sika, Bawaslu Kabupaten Sika belum menerima salinan sanksi yang diberikan oleh lembaga yang berkewenangan kepada para pelaku yang sudah ditindaklanjuti penanganannya oleh Bawaslu Kabupaten Sika. Untuk sementara ini yang kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Niantana Sika, peserta pemilu, partai politik, maupun para simpatisan dalam penyelenggaraan perhelatan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Sika.
Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan untuk kami dari narasumber bisa menyampaikan tambahan informasi bagi masyarakat Kabupaten Sika. Bisa disampaikan? Baik, terima kasih Bapak untuk penyampaiannya terkait dengan penyuluhan atau sosialisasi hukum kepemiluan pada saat ini. Dan untuk saat ini sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan, Bawaslu Sika telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas dalam melaksanakan semua tugas pada setiap tahapan yang ada. Kalau melihat semua kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan yang sudah berlangsung di waktu-waktu yang lalu, maka kami melihat ada beberapa jenis-jenis pelanggaran yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Sika sendiri. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa ada beberapa jenis atau bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN atau pihak-pihak terkait. Untuk itu kami ingin penjelasan sedikit dari Bapak sebagai narasumber, bagaimana tanggapan atau hal yang dilakukan oleh Bawaslu Sika agar kedepannya dalam pemilihan ataupun pemilu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Bawaslu sendiri ataupun untuk kita semua sebagai masyarakat umum. Untuk itu kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih untuk host yang memandu kita. Perlu kami tambahkan bahwa upaya untuk menangani atau menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat ataupun temuan dari pengawas pemilu terhadap dugaan-dugaan pelanggaran, baik pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu maupun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, Bawaslu Kabupaten Sika selalu melakukan upaya-upaya penguatan-penguatan pada tingkat kelembagaan, baik itu kelembagaan Bawaslu Kabupaten Sika sendiri maupun kelembagaan dalam hal bagaimana dukungan dari sekretariat dalam rangka memperkuat proses penanganan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Sika. Perlu kami sampaikan bahwa selain undang-undang yang menjadi rujukan atau alat kerja Bawaslu dalam menangani setiap laporan atau temuan, itu juga Bawaslu selalu mengacu kepada peraturan-peraturan Bawaslu sebagai penjabaran daripada undang-undang, baik undang-undang pemilu maupun pemilihan. Untuk penanganan pelanggaran pemilihan, pemilu dan pemilihan, pintu masuk yang biasa dilakukan sesuai amanat regulasi adalah menggunakan Perbawaslu nomor 7 untuk melakukan kajian awal, baik itu dalam proses penerimaan laporan maupun temuan, sehingga melalui proses kajian awal, Bawaslu harus memutuskan apakah itu masuk pelanggaran kode etik, apakah itu masuk pelanggaran administrasi, apakah itu masuk pelanggaran tindak pidana pemilu maupun pemilihan, dan apakah itu masuk pada pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Untuk mampu menjalankan atau menangani proses penanganan ini, maka tentu Bawaslu Kabupaten Sika perlu meningkatkan kompetensi, baik itu berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan menyangkut aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang pemilu dan pemilihan, maupun meningkatkan keterampilan dalam memfasilitasi dan menangani setiap laporan ataupun temuan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sika. Hal ini menjadi penting karena penguasaan terhadap aturan-aturan di dalam undang-undang pemilu dan pemilihan akan mempermudah
Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga tidak terkesan Bawaslu hanya menyelesaikan tahapan, memutuskan setiap laporan temuan, tetapi tidak merujuk kepada aturan-aturan yang menjadi alat dalam melaksanakan tugas penanganan pelanggaran tersebut. Perlu kami tambahkan bahwa khususnya sengketa pada tahapan pemilu maupun pemilihan di Kabupaten Sika, itu belum pernah dilakukan penanganan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Sika. Hal ini karena khususnya sengketa itu harus ada permohonan dari pihak baik itu peserta pemilu maupun pihak-pihak lain yang merasa dirugikan atas keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sika. Pada tahapan pemilu maupun pemilihan yang sudah berjalan tahun 2017 sampai 2018, Bawaslu Kabupaten Sika tidak melakukan penyelesaian sengketa. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan bahwa tidak ada permohonan sengketa baik dari partai politik, peserta pemilu, maupun dari pihak-pihak yang merasa dirugikan karena adanya keputusan KPU Kabupaten Sika. Saya pikir itu yang perlu kami tambahkan berkaitan dengan bagaimana langkah Bawaslu Kabupaten Sika untuk dapat menangani setiap temuan atau laporan yang disampaikan kepada Bawaslu sehingga lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat Kabupaten Sika maupun peserta pemilu dan pemilihan pada periode-periode pemilu serentak tahun 2024. Demikian yang dapat kami tambahkan. Baik, terima kasih Bapak untuk penyampaian terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan ke depan sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Sika. Baik Bapak, mungkin perlu kita ketahui juga atau masyarakat umum ketahui bahwa jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan atau yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Sika, jumlah penanganan pelanggarannya ada berapa Bapak? Ya, untuk pelaksanaan pemilu pada pemilihan umum tahun 2019 ada 7 laporan termasuk temuan yang sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sika. Dan dari 7 tersebut itu ada yang merupakan pelanggaran pidana dan ada yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Sudah? Baik, terima kasih. Berarti sudah ada 7 penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sika, dan dari ke-7 penanganan pelanggaran dilakukan itu terbukti menghasilkan pemilu dan pilkada yang baik di Nian Tanda Sika ini. Untuk itu perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat umum bahwa tanggapan masyarakat dapat disampaikan melalui kolom komentar atau melalui kolom komentar di bawah ini. Baik, kita telah mendengarkan sosialisasi hukum atau penyuluhan hukum terkait dengan tahapan kepemiluan di Bawaslu di Kabupaten Sika. Untuk itu, sebagai penutup dalam kegiatan ini, perlu kita mendengarkan closing statement dari narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Aswan Abola Esos, selaku Koordif Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, baik. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal bahwa
pemilu dan pemilihan kepala daerah merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih baik anggota dewan dari pusat sampai pada kabupaten dan kota. Demikian juga merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah baik dari gubernur sampai dengan bupati dan wali kota. Untuk itu maka sangat tentu masyarakat menaruh harapan bagi penyelenggara pemilu dan pemilihan untuk dapat bekerja lebih baik dari pemilu dan pemilihan dari periode ke periode. Tentu harapan masyarakat dan peserta pemilu dan pemilihan diberikan tanggung jawab yang lebih kepada penyelenggara pemilu dan pemilihan, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Sika. Untuk itu maka Bawaslu Kabupaten Sika dituntut memiliki kemampuan, memiliki integritas dalam melakukan tugas-tugas pengawasan, tugas-tugas pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang terjadi, juga memiliki integritas dalam rangka melakukan penindakan terhadap setiap dugaan-dugaan pelanggaran, baik yang bersumber dari laporan masyarakat maupun dari temuan pengawas pemilu. Selain itu juga Bawaslu Kabupaten Sika dituntut memiliki kompetensi dan integritas dalam menyelesaikan setiap sengketa yang disampaikan oleh partai politik sebagai peserta pemilu maupun para pihak yang membutuhkan penanganan atau keadilan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Saya pikir itu yang menjadi harapan dari masyarakat dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Bawaslu Kabupaten Sika menjadi sebuah tanggung jawab yang membutuhkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk mewujudkan pemilu yang jujur, pemilu yang adil, dan pemilu yang bermartabat di Kabupaten Sika yang kita cintai. Saya pikir itu closing statement dari saya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan pengetahuan yang baru bagi masyarakat bahwa bagaimana Bawaslu Kabupaten Sika diberikan tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan serta penyelesaian sengketa yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan. Baik Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi Bapak selaku narasumber yang sudah boleh memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait dengan tahapan pemilu dan pemilihan umum atau pemilihan di Kabupaten Sika. Untuk itu, sebagai masyarakat umum yang awam terhadap tahapan-tahapan yang terjadi pada pemilu dan pemilihan kepala daerah, maka tentunya kami semua mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak karena telah memberikan materi atau penyampaian hukum kepada kami semua pada saat ini. Demikianlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum tentang kepemiluan dan pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.